What's up? Hai guys, ini kayaknya miring deh guys. Nah, gini kali ya. Oke, halo, jumpa lagi sama gue Abjad di Lark and Sen. Kita mau ngebahas parfum sesuai judul, yaitu Project 1945. Ini parfum exploration kitnya ini gue nunggu lama banget karena tadinya tuh gue udah pesen ternyata habis kan, sampai gue ditolak sama Tokopedia. Jadi ternyata pas gue pesen habis, pas banget pas gue klik habis ya, jadi gue nunggu lagi sampai dia restock terus baru gue beli. Nah ini gue taunya itu dari temen gue, dari sepupu gue, justru sepupu gue Audi. Hai, dari channelnya Pinter Parkir ya, check it out. Bahas tentang apa sih kalau channel Pinter Parkir tuh, kalau nggak salah main-mainan gitu ya. Gue suka sih dia lagi ngebahas Ultraman waktu itu. Nah gue di WhatsApp terus nih cobain nih. Oke oke. Tapi pas giliran gue mau kesana, kebetulan keluarganya ada yang kena COVID, jadi ya tarsok udahlah gue beli sendiri aja. Akhirnya pas restock gue beli. Oke, mulai waktu awal itu, ini gue buka ya sekalian ya. Jadi waktu awal itu gue langsung cobain tiga-tiganya gitu kan. By the way, ini di dalamnya itu lu dapet ini nih, dapat voucher ya, terima kasih, terus voucher segala macam. Project 1945. Waktu pertama kali gue buka dan gue cobain itu, urutannya sih yang paling the best menurut gue itu The Great Batavia. The Great Batavia itu yang putih ini ya, yang putih. Terus urutannya bambu runcing kedua, bambu runcing itu yang hijau. Terus ketiga baru si Sunset in Sumba yang warna orange ini. Itu waktu pertama kali gue langsung cium ya gitu, dari pas datang gitu. Nah tapi setelah gue pakai, jadi masing-masing ini gue pakai selama 24 jam gitu. Gue pakai buat kerja, gue buat beraktivitas gitu. Akhirnya urutannya berubah. Urutannya berubah, itu dari yang nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu itu justru yang The Great Batavia. Great Batavia mana sih? Nah, nggak bisa autofocus ini, gue pakai handphone. Oke, The Great Batavia ini gue pakai tes aja ya, soalnya cepat hilang di ini gue. Awalnya itu gue suka banget sih Great Batavia tuh, kayak tipe-tipe wangi kayak Eigner atau kayak apa itu namanya, Blue de Chanel gitu. Tipe-tipenya yang kayak gitu, yang maskulin, yang apa, yang kalem tapi berwibawa gitu ya. Kalau dibilang ini top notch-nya ini, kalau dari apa namanya, kalau dari websitenya atau dari Tokped-nya itu atasnya itu top notch-nya ada apple, lemon, watermelon. Jadi ada apple, ada lemon, ada semangka, dan spearmint. Terus di middle-nya itu ada lavender, ada clove Indonesia, yaitu cengkeh. Clove tuh pasti cengkeh. Elami dan geranium. Oke, lavendernya oke, kerasa sih. Di base-nya itu ada vanilla, tongkabin, moss, dan patchouli Indonesia. Kalau sekilas sih gue ngerasain ini bener-bener kayak Eignernya tuh Eigner jadul banget ini. Atau mungkin bisa dibilang kayak
mirip kayak cuff juga sih. Cuff tuh yang tipe yang relaxation itu yang warnanya coklat ya, bukan yang biru, yang coklat. Lebih kayak gitu, wanginya tuh lebih kayak bikin kita tuh relax kayak gitu. Ini mirip banget sih sama yang itu, sama cuff itu. Cafe tapi yang sabun ya, gue nggak nyobain yang itunya, belum. Mungkin nanti kita bahas di review-review selanjutnya. Nah itu menurut gue gimana ini, Batavia ya, The Great Batavia tuh sayangnya dia nggak terlalu awet di kulit gue. Jadi gue pakai nih cet gitu ya, sekitar 4 atau 5 kali semprot ya di leher. So pagi misalnya jam 9, nah itu jam 3 itu udah mulai ngilang dia, entah kenapa, apa karena gue keringetan atau gimana ya. Jadi intinya gitu. Terus jadi ini adalah menurut gue ini peringkat nomor 3-nya nih. Padahal pas pertama buka gue paling suka yang ini, tapi karena longevity-nya itu terlalu pendek menurut gue, jadi gue masukin ke nomor 3. Next, di nomor 2 itu ada, tebak apa yo? Sunset in Sumbawa. Sumba, bukan Sumbawa. Ini wanginya unik menurut gue sih. Wanginya unik banget. Gue sih kayaknya belum pernah ya nyium wangi yang kayak gitu. Tapi sedikit apek waktu pertama kali tuh ini, paling bawah ya. Karena dia tuh apek gitu loh, ada apek-apeknya. Dan gue pikir itu citrus ya, ternyata bukan citrus. Jadi ini gue semprot aja ke ini. Kalau di notesnya itu, Sunset in Sumba itu ada top notesnya, ada mandarin, ada red apple, ada cardamom dan elemi. Jadi cukup berat ya. Nah di top notesnya itu harusnya cuma mandarin sama apple aja sih. Cardamom itu sama elemi aturan di middle notes sih. Nah di middle-nya ada lavender, ada clove Indonesia sama incense. Ya oke, lebih kerasa incense-nya lebih kerasa sih. Ini bisa dibilang ini buat cowok juga ya. Ini lebih universal sih, unisex. Basic base-nya itu ada vanilla dan patchouli Indonesia. Selalu pakai patchouli Indonesia ya. Awalnya gue nggak terlalu suka sih sama tipe wangi yang ini, tapi gue mencium itu ada wangi, bukan citrus. Kalau kata sepupu gue itu dia ada citrusnya, tapi ini lebih cenderung kayak wanginya neroli. Neroli itu bunga tapi emang sedikit citrus sih, jadi antara bunga dan citrus gitu ya. Rada-rada nyampurnya rada susah. Jadi gue sih ngerasanya ini ada nerolinya sih. Clove sedikit sekali gue ngerasain. Incense-nya juga. Lavender sama sekali nggak kecium di sini. Vanilla iya, vanilla kenceng di sini. Jadi yang orange ini tipe-tipenya tipe citrusi ya. Ini nih. Jadi kalau untuk performance-nya gue rasa ini bagus banget. Menurut gue ini yang paling bagus justru Sunset in Sumba, karena notes-notesnya itu notes berat ya. Jadi justru awalnya itu gue malah nggak menyukai gitu, sangat-sangat tidak menyukai, karena nggak tahu. Tapi pas giliran dipakai beberapa jam gitu, misalnya jam 9 gue pakai semprot seperti biasa 5, nah itu mulai enaknya tuh di sekitar jam 12 gitu, jadi 3 jam setelahnya. Terus ke dry down-nya lebih enak nih ya. Mungkin
Kalau tipe-tipe yang kalem juga sih ini sih. Bisa juga yang hype gitu ya, uplifting lah intinya. Ini kayak di tengah-tengah nih antara ketiga ini nih, ini yang di tengah-tengah bener deh. Untuk uplifting juga bisa, buat calming juga bisa gitu. Lumayan sih. Sunset in Sumba, Eau de Parfum. Nah, terus kita coba parfum yang ketiga nih. Ini justru yang paling menurut gue enak. Enaknya kenapa? Mari kita cobain. Jadi dari namanya ini bambu runcing. Bambu runcing yang hijau. Yang hijau, sebelum gue semprot-semprot nih, gue sambil baca ya. Jadi top notes-nya itu ada green leaf, jadi daun hijau, bergamot, marine notes gitu, jadi wangi air. Terus di middle-nya itu ada rose, ada freesia, ada water lily, ada osmanthus, sama white jasmine. Jadi beneran bunga-bunganya itu kerasa. Di base-nya itu ada musk-nya lebih musk ke, bukan ke kijang, tapi lebih ke pohon ya, lebih ke bunga-bungaan gitu. Terus ada precious woods, ya maksudnya nih kayaknya sih dari cedar sih. Terus sama dried fruit. Most dried fruit tuh dry fruit apa maksudnya? Kalau dari top notes-nya sih bergamotnya sedikit sekali ya rasanya. Lebih cenderung antara green notes sama marine notes gitu, jadi air sama greens. Terus di middle-nya itu langsung kerasa men ini mawarnya ini. Mawarnya juga nggak full mawar, gue rasa ini notes-nya pakai notes mungkin ini lebih ke linalol ya. Terus ada freesianya, gue kurang kerasa sih. Water lily, white jasmine sama rose-nya sih saling melengkapi gitu ya. Ini gue rasa ini tuh pernah gue hidu juga wangi kayak gini itu dari mereknya namanya Freshnya itu yang citron, yang apa, yang wangi champagne. Wanginya persis kayak gini. Mawarnya oke, ada mawarnya. Ini rasanya sih rasa mawarnya hebring sih. Yang gue cium sih itu sih. Jadi kalau dibandingin sama citron ya lebih enak citron itu. Judulnya fresh, gue nggak tahu apa. Namanya benar-benar fresh. Jadi rada susah nyarinya di Tokped juga, di Tokped atau di Shopee itu susah nyarinya. Intinya kalau di gue bambu runcing tuh awal-awalnya pas gue itu tuh emang kerasa banget bergamotnya. Jadi seolah-olah tuh emang beneran ada notes bambu gitu, bergamot sama green leafnya. Tapi belakangan ini gue justru awalnya itu nyiumnya justru bukan itunya, langsung ke mawarnya gitu. Apa karena ininya bocor atau gimana, gue nggak ngerti sih. Nggak tinggal dipakai karena gue suka banget, gue pakai langsung kayak tinggal sepertiganya gini. Yang lainnya masih setengah nih. Yang ini juga masih setengah. Jadi si bambu runcing ini gue suka banget middle-nya. Tapi entah kenapa top notes-nya itu sekarang gue rada susah nyiumnya. Padahal pas waktu pertama kali dibuka, kerasa tuh seolah-olah bambunya itu. Jadi nanti kalau teman-teman yang belum pernah nyoba ini Explorer setnya, nanti gue cek di bawah. Tapi kalau gue kasih di deskripsi ya link pembeliannya, karena itu cepet banget habisnya. Jadi mesti nunggu lagi dia restock atau apa gitu.
Kalau misalnya gue disuruh milih gitu beli full bottle, gue lebih cenderung akan milih si bambu runcing atau si sunset in Sumba ini. Karena kalau yang sunset in Sumba ini menurut gue belum tahu ya, belum belum pernah nyium wangi kayak gini, walaupun ini tuh familiar gitu di hidung gue gitu. Sedangkan kalau bambu runcing ini emang mirip sama parfum kesukaan gue, itu tadi si fresh fresh yang wanginya tuh kayak champagne gitu. Jadi kemungkinan besar sih gue akan beli sunset in Sumba kalau emang gue disuruh beli satu satu full botolnya gitu. Gue nggak tahu dengan kalian, misalnya ada yang milih sama kayak gue atau yang lainnya, ditulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi, oke? Eh, Entah kenapa ya di Sunset in Sumba ini gue nyiumnya wangi neroli. Mungkin teman-teman yang hidungnya lebih peka dengan neroli, atau bener nggak sih penciuman gue, atau ini adalah campuran dari akord-akord aja nih ya. Lebih kesannya ini bisa banget lah kalau dijadiin signature scent ini, kalau kalian suka ya. Sedangkan untuk full bottle, oh ini harganya ya, harganya itu bentar, gua itu beli 100.000. Jadi Project 1945 Exploration Kit EDP Parfum Unisex. So, jadi semuanya tuh dibilangnya unisex. Nah, ini cocok buat cewek dan cowok. Jadi ya inspirasinya tentang Indonesia, The Great Batavia, EDP. Oh, jadi Sunset in Sumba itu maunya woody and spicy ya. Tapi nggak nyampe sih spicy-nya, mungkin lebih ke powdery kita bilangnya. Nah, jadi harganya yang untuk exploration set ini 100.000 untuk 3. Jadi kira-kira satunya 33.000 ya. Lalu untuk di belakang ini ada sih. Jadi kalau mau ikutin Instagramnya ada projectnya pakai bahasa Inggris ya. Terus 1945.id itu untuk Instagramnya. Shopee-nya, Tokopedia-nya sama semua, project 1945. Ada WhatsApp-nya nih, ada WhatsApp-nya kalau mau. Untuk full bottle-nya itu loh, justru yang paling laku ini yang hijau kan, yang bambu runcing. Untuk full bottle ada di 275.000. Loh, enggak, justru yang stok habis itu justru yang orange sama yang Batavia yang putih. Yang sunset sama yang Batavia, justru yang bambu runcing itu masih ada kan. Terjualnya itu paling banyak itu justru yang sunset, benar, yang sunset itu udah terjual dari 480-an, udah hampir 500. Kalau yang putih itu di 430-an, masih jauh untuk sampai 500. Sedangkan yang bambu runcing itu 284 yang terjual ya, itu yang di officialnya. Lumayan juga ya, udah banyak yang terjual. Tapi sayang, kenapa si bambu runcing ini nggak ini ya? Mungkin orang-orang mengharapkannya mungkin nggak sewangi-wangi apa namanya, mawar gitu ya, padahal bambu runcing gitu. Tapi menurut gue notesnya bagus juga sih, terutama untuk top notesnya kemarin
Jadi dia ada apa, bergamot, ada green, ada marine. Ya bisa melambangkan bambu juga sih kalau itu. Cuman sayangnya top notes-nya itu mungkin gampang menguap ya. Jadi langsung ke middle notes-nya. Tapi oke, gue suka sih. Ntar gue ambilin dulu nih si ininya nih. Nih, Fresh Citron de Vigne Eau de Parfum Fresh. Yang kayak gini bentuknya. Bisa gak nih? Ini. Mana sih cara autofocus? Ini fresh gitu. Coba gua ini ya, bandingin ya. Gua bandingin pakai pepper blotter gini lah, pepper test. Ya beda lah Gan. Beda lah Gan. Ya ada harga ada rupa sih. Ini berapa ya? Sejutaan nih. Iya. Beda. Ya mirip, cuman vibe-nya itu sama. Cuman yang fresh ini lebih lebih nonjok lah dan lebih awet. Di middle-nya pun mirip-mirip ya. Jadi antara bunga-bunga yang dibuat jadi kayak apa ya, minuman sih kalau ini. Jadi ceritanya kalau fresh itu dia inspirasinya adalah sempinch. Sedangkan ini ya bambu runcing. Ini udah, kalau gue udah nyium ini, yang ini jadi dul gitu. Tapi it's okay banget. 275.000. Iya, beda. Tapi ini mantap sih. Untuk apa namanya, perfumernya gue acungin jempol banget ini untuk yang bambu runcing. Tapi kenapa malah nggak laku ya? Gue rasa sih kalau buat cewek gitu emang rada nanggung ya. Rada nanggung tuh openingnya tuh bener-bener unisex, tapi di middle notesnya itu cewek gitu. Nah mungkin ya cowok-cowok jadi pada bingung juga nih, mau pakai openingnya oke lah gitu, tapi pas di tengah-tengah kok jadi kayak cewek banget gitu. Ya itu yang rada susah sih. Kalau yang dua lainnya udah jelas ini buat unisex ya, bisa dipakai cowok bisa dipakai cewek. Kalau ini rada nanggung emang yang bambu runcing, tapi gue suka. Gue tuh pilihannya suka rada-rada aneh, beda-beda sendiri sama yang lain, tapi nggak apa-apa. Oke. Itu dia review jujur dari gue. Jadi terima kasih lagi kepada Audi dari Pinter Parkir. Coba cek, nanti gue taruh aja link ke Pinter Parkir di deskripsi ya. Mudah-mudahan kalian suka mainan-mainan atau action figure, bisa cocok sama ini. Oke, gue update. Jangan lupa subscribe, like, apalah pokoknya, yang penting dukung channel ini. Bye bye.